Shalom saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Judul renungan yang saya bawakan adalah Kutuk Berubah Menjadi Berkat. Ada seorang pria motivator sangat terkenal di dunia saat ini adalah Nick Vujicic. Tahukah saudara, sebelum dia menjadi seorang motivator yang hebat, pada masa kecilnya, dia mengalami satu keadaan yang sangat menyedihkan. Nick lahir dengan sindrom tetra amelia, kelainan langka yang mencegah tumbuhnya lengan atau kaki. Ibu Nick awalnya tidak mau menggendong bayi Nick pada masa kecilnya. Dan bahkan dia tidak mau menyusuinya. Semasa kecil, Nick menantang Tuhan dengan berkata seperti itu. Tuhan, aku tahu bahwa aku ini seorang berdosa. Aku tahu bahwa aku mungkin tidak akan memiliki kedamaian dalam hatiku sampai engkau berada di dalam hatiku. Tetapi aku tidak akan membiarkan engkau masuk ke dalam hatiku sampai engkau menjawab pertanyaanku. Mengapa? Mengapa engkau mengambil lengan dan kakiku? Mengapa engkau tidak memberikanku apa yang dimiliki oleh orang lain? Tuhan, sampai engkau menjawab pertanyaan itu, aku tidak akan melayanimu. Jika Tuhan tidak mengakhiri penderitaanku ini, aku akan mengakhirinya sendiri. Jadi, pada usia 8 tahun, Nick mencoba bunuh diri dengan menenggelamkan dirinya di bak mandi. Namun dia niat bunuh diri ini dihentikan oleh cintanya kepada kedua orang tuanya. Nick seringkali mengalami pembulian oleh teman-teman yang ada di sekitarnya. Dan teman-temannya tidak mau menjadi sahabat. Hal ini menambah penderitaan batin Nick. Suatu hari, Ibu Nick menyuruhnya membaca sebuah artikel tentang seorang pria yang mengalami cacat parah. Kisah pria itu sangat mempengaruhi Nick. Ibu Nick kemudian berkata, Nick, Tuhan akan menggunakanmu. Aku tidak tahu bagaimana, aku tidak tahu kapan, tetapi Tuhan akan menggunakan. Dan kata itu mulai menembus hatinya. Di saat itulah Nick mulai menyadari bahwa tidak ada gunanya terlihat sempurna secara luar jikalau engkau hancur di dalam. Nick menemukan bahwa Tuhan dapat menyembuhkanmu tanpa mengubah keadaan. Nick kemudian berkata, saya percaya jika Tuhan tidak memberi Anda mukjizat, Anda adalah mukjizat Tuhan untuk keselamatan orang lain. Saya bersyukur katanya kepada Tuhan karena Dia tidak mengabulkan doa saya ketika saya memohon lengan dan kaki pada usia 8 tahun. Karena saya tidak punya lengan dan kaki, Tuhan menggunakan saya di seluruh dunia mengarahkan 200.000 jiwa datang kepada Yesus Kristus untuk pertama kalinya dalam 7 tahun terakhir. Pernahkah saudara-saudara merasa begitu malam seperti yang dirasakan oleh Nick? Namun hari ini kita akan melihat bagaimana kutuk dapat berubah menjadi berkat. Poin pertama, nilai diri Anda tidak ditentukan oleh orang lain, namun ditentukan bagaimana Anda mengapresiasi diri Anda sendiri. Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Nick Vujicic, di tengah keterbatasannya, dia memiliki tangan dan hanya memiliki satu kaki yang bisa berfungsi untuk membantu dia belajar menulis. Dan dia terus bersekolah hingga bangku universitas dan mendapatkan 2 gelar sarjana akuntansi dan perencanaan keuangan. Poin yang kedua, sekalipun dunia membuang Anda, sekalipun teman-teman, orang-orang yang terkasih membuang Anda, Yesus tidak pernah membuang Anda. Karena engkau berharga di matanya.
Yesaya 43 ayat 4 berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Kata. Ada cerita seorang pendeta dan penulis himnal bernama George Matheson, lahir tahun 1842. George awalnya memiliki penglihatan yang normal, namun di usia 17 tahun dia mengalami gangguan penglihatan dan menjadi buta. Tunangannya setelah mendengar kabar ini meninggalkan dia. Di dalam kondisi kebutaannya ini, dia masih memiliki saudari perempuannya yang membantu dia untuk menjalankan kehidupan sehari-hari, berkuliah hingga dia bekerja sebagai seorang pendeta. Namun akhirnya, saudari perempuannya ini pun harus berpisah dengan dia karena saudari perempuannya ini menikah. Dari kedalaman duka itulah lahir sebuah himne yang menyentuh hati jutaan jiwa yang berjudul Oh Love That Will Not Let Me Go. Oh cinta yang takkan meninggalkanku, kuserahkan jiwaku yang lelah padamu. Kukembalikan hidup yang kumiliki, agar di dalam kedalaman samudramu, alirannya dapat menjadi lebih kaya dan lebih penuh. Sekalipun orang-orang yang mengasihi kita, sahabat kita, meninggalkan kita, sadarlah saudara bahwa hanya Kristuslah dan cintanya yang tidak pernah meninggalkan kita. Poin yang ketiga, fokus pada karunia bukan kelemahan. Jangan fokus pada cacat kelemahan fisik, namun fokuslah pada kebaikan yang Tuhan anugerahkan. Dan kembangkanlah itu menjadi berkat bagi Anda dan bagi orang lain. 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10. Rasul Paulus berkata, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku, sebab justru dalam kelemahanlah aku kuat. Fanny J. Crosby adalah seorang penulis himnal yang sangat terkenal. Ia kehilangan penglihatannya sejak bayi akibat kesalahan medis. Namun ia tidak menyerah. Ia terus bersekolah di Institute for the Blind di New York dan mengembangkan bakat menulisnya menjadi warisan rohani yang luar biasa. Lebih dari 8.000 himne Kristen yang masih dinyanyikan sampai hari ini. Dan dia pernah berkata demikian. Aku bersyukur kepadanya atas karunia ini. Sekalipun penglihatan duniawi ditawarkan kepadaku, aku tidak akan mau menerimanya. Sebab buta telah menjadi berkat bagiku. Ada 3 hal yang bisa kita bawa pulang dalam renungan ini. Pertama, berikan apresiasi kepada dirimu atas anugerah yang Tuhan telah berikan. Yang kedua, walaupun dunia meninggalkanmu, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Dan yang ketiga, fokus gunakan sumber daya yang engkau miliki agar hidupmu terasa diberkati. Demikian firman Tuhan untuk kita semua. Tuhan memberkati. Amin.